Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni Lubis dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang isi makalah kami yang berjudul Cerita Binatang. Bisa juga dibilang cerita fabel. Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Adapun tokoh yang berperan di dalam cerita fabel biasanya adalah binatang, akan tetapi bukan hanya mengisahkan kehidupan binatang. Cerita fabel adalah cerita mengenai kehidupan binatang layaknya seperti manusia. Cerita fabel disebut juga sebagai cerita moral karena pesan yang terdapat di dalam cerita sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Aufa. Saya akan melanjutkan materi yang kedua. Pada materi yang kedua ini saya akan membahas tentang manfaat bercerita atau mendongeng pada anak. Pada perkembangan anak, kita sering mendengar istilah golden age atau masa emas pada anak. Pada periode inilah perkembangan intelektual anak sangat menentukan periode selanjutnya. Maka dari itu, pada periode inilah orang tua harus benar-benar memperhatikan tumbuh kembang anak. Nah, orang tua harus memiliki strategi-strategi atau cara-cara yang tepat untuk meningkatkan perkembangan intelektual pada anak. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendongeng atau bercerita kepada anak. Karena memang bercerita atau mendongeng kepada anak ini memiliki banyak manfaat. Nah, dengan bercerita kepada anak, kita dapat menstimulus imajinasi anak. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Dan kemudian dengan mendongeng kepada anak, kita dapat menumbuhkan minat baca kepada anak. Karena memang menumbuhkan minat baca kepada anak itu harus dilakukan sejak dini. Karena memang masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat yang masih memiliki tingkat minat baca yang rendah dibandingkan dari negara maju lainnya. Maka dari itu perlu adanya rasa menumbuhkan minat baca sejak dini pada anak. Peran orang tua dalam menumbuhkan minat baca kepada anak ini sangat dibutuhkan, karena memang bagaimana anak tersebut tahu atau mengetahui minat baca kalau bukan dari orang tuanya sendiri yang mengenalkan minat baca tersebut kepada anak. Nah, kemudian dengan mendongeng pasti ada cerita-cerita yang memiliki nilai-nilai moral. Nah, untuk menyampaikan pesan dari nilai moral dari cerita tersebut, orang tua harus benar-benar menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak atau bahasa yang mudah dipahami oleh anak sehingga pesan moral tersebut tersampaikan dengan baik kepada anak. Nah, jadi dengan bercerita atau dengan mendongeng itu memang memiliki manfaat yang baik bagi perkembangan intelektual pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pembahasan saya cerita binatang. Nah, saya akan mengambil contoh cerita gajah, kerbau, dan harimau. Suatu hari ada seekor kerbau mencari gajah di dalam hutan. Kerbau tersebut mencari gajah untuk menemaninya mencari makanan di hutan. Setelah lama mencari, akhirnya kerbau melihat gajah. Tetapi sebelum bertemu gajah, sang kerbau menemui harimau terlebih dahulu. Sang kerbau juga meminta harimau untuk menemaninya mencari makanan di hutan. Kerbau mengumpulkan gajah dan harimau. Kemudian mereka berusaha melakukan perburuan makanan bersama. Mereka berusaha menangkap hewan lain. Juga ketiga hewan itu bekerja sama untuk memburu makanan di hutan. Hewan-hewan tersebut mulai dari pagi sampai sore mencari makanan. Mereka berhasil menangkap hewan lain dan merebut makanannya. Berbagai jenis makanan dikumpulkan mulai dari buah, hewan, atau hewan-hewan hidup lainnya. Harimau menunjuk kerbau untuk membagi makanannya. Kerbau tersebut menghitung banyaknya makanan dan membagi 3 dengan adil. Sang harimau merasa tidak puas, merasa tidak adil dan marah. Akhirnya ia menerkam kerbau dan tumpukan makanannya menjadi bertambah. Setelah itu harimau menunjuk gajah untuk membagi makanannya. Akhirnya karena harimau merasa masih kurang, ia juga menerkam gajah. Harimau tersebut serakah karena merasa kekurangan. Akhirnya dia memakan gajah, kerbau, dan makanan lainnya. Karena keserakahannya tadi, dia mati karena kekenyangan. Nah, jadi pesan moral yang dapat disimpulkan dari cerita ini adalah jangan serakah jadi manusia, karena akan
berdampak pada dirimu sendiri, yaitu seperti contohnya tadi, karena dia serakah, dia mati kekenyangan, tidak bisa bergerak. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.